Di video sebelumnya, Aimajo yang mengincar nyawa Hiroto akhirnya menunjukkan diri. Namun di sana Hiroto dibuat kebingungan karena Aimajo tidak menunjukkan aura permusuhan sama sekali kepada Hiroto. Namun setelah Aimajo kembali ke mobil, ternyata Aimajo yang bertemu dengan Hiroto adalah Aimajo palsu dan Aimajo asli menyamar menjadi pengawal. Lantas bagaimana kisah seru selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Ya, setelah keluar dari mobil seorang diri, Aimajo meminta dua pengawal untuk mengikutinya masuk ke aula pesta. Hal tersebut membuat salah satu pengawal sedikit terkejut, sebab pengawal yang ikut masuk ke dalam mobil tidak keluar bersama Aimajo. Dan ternyata Aimajo yang keluar adalah Aimajo asli, sedangkan Aimajo palsu telah diringkus di dalam mobil. Nah, setelah tiba di dalam aula pesta, Aimajo langsung menyapa Setsu dan meminta maaf karena sempat pergi begitu saja. Akan tetapi, di sana Setsu mengabaikan Aimajo karena fokus memperhatikan Shijuru dan Hiroto yang sedang berdansa. Bahkan para tamu lain juga ikut memperhatikan mereka. Itu karena Shijuru yang terkenal tidak bisa ditaklukkan cowok manapun saat ini sedang berdansa di tengah pesta bersama seorang cowok. Nah, sementara di tengah dansa, Shijuru memberitahu alasan kenapa dia meminta Hiroto untuk ikut berdansa. Itu karena Shijuru ingin menjadikan Hiroto sebagai pusat perhatian. Hal tersebut dapat meningkatkan value Hiroto, dan jika rencana Shijuru berjalan lancar, maka menjual pil Juyan pada klan Hoshisu bisa berjalan lancar. Ya, sebenarnya Hiroto sedikit gugup saat berdansa, namun berkat bimbingan Shijuru, dia bisa berdansa dengan lancar. Hal tersebut juga berhasil menarik perhatian Nana. Akan tetapi menurut Setsu, hal tersebut tidak akan merubah status Hiroto. Sekali rakyat jelata, tetaplah rakyat jelata. Si Aimajo langsung ikut nimbrung dan meminta Setsu untuk tidak memandang rendah orang lain, sebab menurutnya Hiroto memang cukup berbakat dalam dansa. Lalu di sana, Nana penasaran apakah benar Aimajo tidak mengenal Hiroto, padahal Hiroto adalah mantan anggota klan Yaemori. Aimajo menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui atau mengenal Hiroto sedikit pun, dan saat ini adalah pertemuan pertama mereka. Jelas saja Nana tidak percaya, mana mungkin Aimajo tidak menyelidiki tentang Hiroto yang merupakan mantan tunangan Setsu. Namun di sana Aimajo meminta Nana untuk tidak meneruskan pembicaraan tersebut, karena itu bukanlah hal penting untuk dibicarakan. Ya, Nana membenarkan ucapan Aimajo, sebab yang penting bagi Nana saat ini adalah mencari cara untuk membuat masa depan Hiroto cemerlang dan tidak membiarkan Hiroto berkeliaran dengan bebas. Karena potensi dan teknik alkimia yang dimiliki Hiroto sangat hebat di usianya yang masih muda. Ya, di sana Aimajo nampak sangat kesal karena merasa Nana sedang mengancamnya. Hal itu membuat Aimajo sangat ingin menghabisi Nana dan Hiroto. Nah, sementara itu para tamu lain sedang membicarakan Hiroto. Mereka berasumsi bahwa Hiroto datang ke pesta tersebut sengaja untuk memanas-manasi Aimajo dan berusaha untuk merebut Setsu kembali ke dalam pelukannya dan kembali menjadi tunangannya. Ya, Setsu yang mendengar pembicaraan para cowok tukang rumpi sedikit kesal dan memutuskan untuk pulang. Hal tersebut membuat Nana heran karena Setsu mudah sekali emosi hanya karena omongan orang. Dan benar saja, sebelum meninggalkan pesta, Setsu menghampiri Hiroto lalu menuduh Hiroto datang ke sana dengan niat buruk, dan Setsu meminta Hiroto untuk membuat jauh-jauh pikiran piciknya. Kemudian Setsu menjelaskan bahwa sekeras apapun Hiroto berusaha merebut hatinya, Setsu tidak akan luluh pada Hiroto, sebab hubungan antara keluarga bangsawan itu sangatlah rumit. Jadi kedatangan Hiroto ke sana adalah hal yang sia-sia. Maka dari itu Setsu meminta Hiroto untuk tidak menyia-nyiakan waktunya dan lebih baik fokus dengan meracik obat untuk gaya hidup. Jelas saja Hiroto heran dengan bacotan Setsu yang tidak bermutu. Kemudian Hiroto mencelanya siapa yang sedang Setsu bicarakan untuk mengurus diri sendiri, sedangkan Setsu sendiri saja tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jelas saja Setsu penasaran apa maksud ucapan Hiroto. Hiroto menjelaskan bahwa aura ki yang keluar dari tubuh Setsu bukan disengaja, melainkan Setsu tidak bisa mengontrolnya. Jelas saja Setsu terkejut sebab Hiroto bisa mengetahuinya. Lantas Hiroto mengingatkan Setsu untuk tidak memaksakan kultivasi karena itu bisa menghancurkan tubuhnya sendiri. Ya, di sana Setsu penasaran bagaimana bisa Hiroto mengetahui kondisinya. Hiroto
Hiroto tidak menjelaskan apapun dan memberitahu bahwa dia bisa menyelesaikan masalah Setsu. Jelas Setsu tidak percaya sama sekali. Di sana Hiroto tidak peduli Setsu percaya atau tidak, karena menurut Hiroto dirinya tidak akan mendapatkan kerugian sedikit pun. Namun karena Hiroto membutuhkan sedikit bantuan Setsu, Hiroto akan tetap memberitahu metode yang benar sebagai transaksi bisnis. Kemudian Hiroto meminta Setsu untuk mengirimkan sesuatu kepada Aimajo. Sementara Aimajo yang menyaksikan Hiroto dan Setsu berbincang langsung kebakaran jenggot. Singkat cerita, pesta pun telah usai. Tepat sebelum Hiroto dan Shijuru meninggalkan gedung, Nana menghentikan mereka lalu meminta sedikit waktu untuk mengobrol. Nah, sambil berjalan di sekitar taman, Hiroto penasaran kenapa Nana datang untuk memanggil mereka. Hiroto juga berasumsi bahwa Nana memiliki motif dan tujuan lain selain pil Juyan milik mereka. Tak lama, Nana tiba-tiba menjelaskan bahwa sebenarnya Hiroto dan Setsu itu sedikit memiliki takdir yang sama, yaitu bangkit dari takdir yang menyedihkan. Di mana setelah kedua orang tua Setsu meninggal, Setsu langsung ditempatkan di bawah klan Amatani dengan pengawasan ketat. Bahkan Setsu tidak memiliki hak memilih dengan siapa dan kapan dia akan menikah. Tapi untungnya Setsu diakui oleh keluarga bela diri bergengsi yang menyokong klan Amatani dan berhasil mendapatkan kualifikasi menjadi kultivator legendaris. Jadi dia tidak diusir dari klan. Namun meski begitu, Setsu tetap menderita karena harus tetap mengikuti perintah pamannya yang merupakan pemimpin klan Amatani. Dan hanya ada satu cara bagi Setsu untuk lepas dari belenggu klan Amatani, yaitu tingkat kultivasinya harus melampaui ranah manusia panah. Hal tersebut membuat Shijuru kebingungan karena dia sama sekali tidak mengetahui tentang kultivator. Sementara Hiroto yang mendengar penjelasan Nana langsung memahami bahwa kultivasi melampaui ranah manusia panah adalah kultivator tingkat 3. Hal itu juga mengartikan bahwa kultivator tingkat 2 memiliki kekuatan yang sangat jauh berbeda dengan tingkat ketiga. Dengan kata lain, demi mencapai kekuatan tersebut, Setsu rela menukar sisa usianya demi pondasi kultivasinya. Nah, di sana Hiroto penasaran kenapa Nana memberitahu hal tersebut kepadanya. Nana menjelaskan bahwa dia telah melakukan berbagai cara untuk mengobati kondisi Setsu, namun tidak pernah menemukan obat yang manjur. Maka dari itu, Nana berharap Hiroto bisa membuat pil yang dapat menyembuhkan Setsu. Karena Nana yakin dengan kemampuan membuat pil yang dimiliki Hiroto, Hiroto pasti bisa meracik pil penyembuh untuk Setsu. Ya, hal tersebut membuat Shijuru sedikit terkejut saat mendengar Nana meminta bantuan kepada Hiroto. Itu karena Nana adalah seorang ketua asosiasi farmasi, lebih percaya kepada Hiroto ketimbang dokter asli. Tapi Shijuru juga mewajarkan hal tersebut, sebab Hiroto adalah orang yang bisa memurnikan pil dan juga jimat penyembuh. Maka wajar Nana meminta tolong padanya. Sementara itu, Hiroto menyadari bahwa metode kultivasi di dunia ini sangat berbeda dengan benua Ryue, di mana di dunia ini metode kultivasinya masih sangat primitif. Jadi sangat wajar para kultivator di sini pasti mengalami penghambatan peningkatan tingkat kultivasi. Setelah itu, Nana juga memberitahu bahwa dia tertarik dengan pil Juyan dan bersedia menjalin hubungan bisnis dengan mereka. Jelas hal itu membuat Shijuru senang, sebab dengan bergabungnya Nana dengan mereka bisa membuat keuntungan penjualan pil Juyan meroket beberapa kali lipat. Namun di sana Nana meminta Hiroto untuk menyembuhkan Setsu karena sebenarnya saat pertunangan Setsu dan Hiroto dibatalkan, Setsu sempat menolak. Mendengar hal itu membuat Hiroto terdiam. Tak lama dari itu, Aimajo muncul untuk berpamitan kepada Nana. Di sana Aimajo juga berpamitan pada Hiroto, bahkan menjulurkan tangannya. Dan tanpa rasa curiga, Hiroto menerima jabat tangan Aimajo dan mengatakan bahwa mereka akan segera bertemu di waktu yang dekat. Namun di sana Hiroto dibuat terkejut karena dapat merasakan aura ki keluar dari tubuh Aimajo. Sebab saat pertama mereka bertemu dan bersentuhan, Hiroto tidak merasakan ki dari Aimajo. Nah, setelah itu ketika Aimajo hendak pergi, salah satu pengawal menitipkan hadiah yang dititipkan Setsu. Hal itu membuat Aimajo senang sekaligus bingung karena Setsu memberi Aimajo sebuah kupu-kupu origami. Meski begitu, Aimajo tidak ambil pusing dan memberikannya kepada Aimajo palsu, lalu menegaskan bahwa dia tidak boleh membukanya tanpa seizin dirinya. Kemudian setelah itu, Aimajo tiba-tiba merencanakan suatu hal untuk menghabisi Hiroto dan Nana. Bahkan dia menyamar menjadi Hiroto. Hal tersebut membuat Aimajo palsu gemetar ketakutan. Singkat cerita, malam pun poek. Tampaklah Hiroto berdiri di atas atap gedung milik klan Aima dan berencana menemui Aimajo. Lantas tanpa basa-basi, Hiroto langsung bergerak ke lokasi Aimajo berada. Sementara itu di sisi lain, Nana tampak sedang mengamati beberapa tanaman yang siap dipanen. Tanaman atau bunga-bunga tersebut bisa berguna untuk membuat sebuah pil. Namun tiba-tiba Nana kedatangan
dengan dua tamu dengan niat buruk. Di sana Nana hendak melarikan diri. Namun mereka langsung mengancam Nana untuk tidak bertindak gegabah dan lebih baik menurut jika tidak ingin terluka. Mau tidak mau Nana harus menurut dan bersiap bertarung dengan mereka. Ya, Nana yang merasa dirinya direndahkan dan dianggap lemah oleh kedua biksu tersebut, Nana langsung membuka segel bunga bangkai yang memiliki racun kuat. Sontak sebuah kabut langsung menyebar di area tersebut yang membuat kedua biksu terkejut sekaligus panik. Itu karena racun dari bunga bangkai bisa menumbangkan gajah. Sementara Nana menggunakan sebuah rumput hati hijau di mulutnya untuk menetralkan racun yang dikeluarkan bunga bangkai dan berusaha melarikan diri. Namun sayang, usaha Nana untuk kabur kembali gagal oleh teknik bayangan yang dikeluarkan seseorang. Ya, di sana Nana langsung menyadari bahwa ketiga orang tersebut berasal dari sekte bayangan. Lalu ketika Nana melihat orang tersebut, Nana sangat terkejut itu karena yang menangkapnya adalah Hiroto. Padahal sebenarnya itu adalah Aimajo yang sedang menyamar. Sementara itu, di sisi lain, para pengawal Aimajo tampak meninggalkan lokasi berjaga untuk beristirahat. Dan tepat setelah mereka pergi, Hiroto muncul di depan pintu ruangan Aimajo tanpa suara sedikit pun. Tanpa basa-basi, Hiroto langsung memeriksa ruangan Aimajo dengan kiroh kupu-kupunya. Namun sayang, Hiroto tidak merasakan kehadiran Aimajo di dalam kamar. Lalu di dalam ruangan Aimajo palsu nampak muak dengan nasibnya yang buruk. Dia menggerutu kenapa dirinya harus terlahir dengan wajah yang mirip dengan Aimajo yang eblek. Hal itu membuatnya menderita sangat lama karena dirinya harus menuruti semua perintah yang disertai ancaman dari Aimajo. Maka dari itu, di sana Aimajo palsu akan melakukan sedikit pemberontakan dengan membuka hadiah yang diberikan Setsu. Meski Aimajo asli memerintahkannya untuk tidak membuka hadiah tersebut. Lalu ketika dia membuka hadiah, tiba-tiba saja kupu-kupu origami itu langsung terbang. Selain itu, tepat ketika Aimajo teralihkan oleh kupu-kupu origami yang terbang, Hiroto muncul tepat di belakangnya. Jelas hal tersebut membuat Aimajo palsu sangat terkejut dan ketakutan. Ya, di sana Hiroto menyadari sesuatu hal tentang Aimajo, di mana Aimajo yang awalnya tidak memiliki roh ki bisa tiba-tiba memiliki roh ki. Ternyata itu karena Aimajo ada dua orang dan yang ada di hadapannya adalah Aimajo palsu. Lantas Hiroto meminta si palsu untuk memberitahu di mana Aimajo yang asli. Jelas si palsu langsung ketakutan. Singkat cerita, tampaklah sekumpul preman berkerumun di gang sempit menunggu Hiroto pulang. Para preman tersebut adalah orang yang dibayar Aimajo untuk menghabisi Hiroto. Ya, di sana bos preman berjanji akan membuat Hiroto cacat, kemudian menyerahkannya kepada Aimajo agar Aimajo bisa menghabisi Hiroto dengan mudah. Nah, sementara itu Hiroto yang sedang berjalan di gang tempat para preman menunggunya nampak melamunkan sesuatu. Hiroto tidak menyangka bahwa di dunia ini terdapat wadah spiritual. Hal tersebut membuat Hiroto berasumsi bahwa ada seorang kultivator tingkat 4 yang menyokong keluarga bangsawan. Bang, gue yang ngerti bang. Gimana maksudnya bang? Wadah spiritual dan kultivator tingkat 4 itu bang? Jadi gini kotak ya. Wadah spiritual itu adalah benda yang ditempat atau diciptakan di tempat dengan kepadatan ki melimpah sehingga benda atau wadah spiritual tersebut menjadi memiliki kemampuan khusus. Contohnya cincin milik Aimajo yang berguna untuk penyamaran dan masih banyak wadah spiritual lainnya. Lalu orang yang bisa menciptakan wadah spiritual hanya kultivator tingkat 4 ke atas. Oh gitu bang. Wow, lu botak. Ya lanjut. Ya, Hiroto hanya bisa berasumsi bahwa klan Aima memiliki kultivator tahap 4 dan mata air spiritual jadi bisa memiliki wadah spiritual. Hal tersebut juga membuat Hiroto berambisi untuk segera menyelesaikan klan Aima, lalu menemukan mata air spiritual Ryuja dan naik level. Tak lama dari itu, para preman langsung menghadang Hiroto, kemudian menegaskan bahwa mereka telah dibayar oleh seseorang untuk menghancurkan Hiroto. Namun Hiroto tidak peduli karena sudah terbiasa diganggu seperti itu dan tidak terkejut sama sekali. Hal tersebut membuat si bos preman merasa direndahkan. Sontak si bos preman langsung memerintahkan para keroconya untuk menangkap Hiroto. Ya, di sana bos preman yakin para keroconya itu dapat mengalahkan Hiroto dengan mudah. Namun apa yang terjadi? Para keroco tersebut justru dikalahkan dengan mudah. Hal tersebut membuat si bos preman panik karena Hiroto tampak seperti monster. Esok harinya, di kediaman klan Hoshitsu, salah satu pengawal menunjukkan video dari CCTV kepada Setsu Amatani, di mana dua biksu dan Hiroto adalah pelaku penyerang dan penculikan Nana. Hal tersebut membuat Setsu sangat terkejut. Tanpa basa-basi, Setsu langsung menuju rumah Hiroto untuk meminta Hiroto melepaskan Nana. Lalu ketika Setsu akan masuk, Setsu dihadang oleh salah satu preman yang semalam dihajar oleh Hiroto. Ya, ternyata para preman telah dijadikan babu sebagai hukuman. Setelah itu si preman menunjukkan jalan ke tempat Hiroto
berada. Kemudian setelah melihat Hiroto, tanpa basa-basi, Setsu langsung meminta Hiroto untuk memerintahkan anak buahnya melepaskan Nana yang telah dia culik. Jelas Hiroto heran karena tiba-tiba dituduh telah menculik, sedangkan dia tidak menculik Nana. Setsu di sana menekan Hiroto untuk mengakui tindakannya. Itu karena Nana memiliki bukti di dalam video CCTV yang menunjukkan bahwa Hiroto adalah pelaku penculikan Nana. Ya, di sana Hiroto terkejut sekaligus menyadari bahwa yang menculik Nana adalah Aimajo yang menyamar menjadi dirinya. Dengan kata lain, Aimajo sengaja menyamar menjadi Hiroto untuk mengadu domba. Nah, Setsu yang sudah dilahap emosi langsung menunjukkan kekuatannya dan mengancam akan membunuh Hiroto jika tidak melepaskan Nana. Lantas Hiroto menjelaskan bahwa di waktu Nana diculik, dirinya tidak pergi ke rumah Nana. Itu karena dia sedang menghajar para preman yang telah dia jadikan babu. Dan jika Setsu tidak percaya, Setsu bisa langsung menanyakannya kepada para preman yang merupakan anak buah Aimajo. Jelas saja Setsu terkejut sekaligus kebingungan. Jika di waktu Nana diculik Hiroto sibuk menghajar preman, lalu siapa yang menculik Nana dengan wajah Hiroto? Lantas Hiroto menjelaskan bahwa dia memiliki sebuah video yang bisa menjelaskan semua situasi ini. Dan boom, ya, video itu adalah video Aimajo palsu, yaitu Yosa. Yosa mengaku bahwa dirinya bekerja sebagai pengganti Aimajo. Lalu saat Yosa menjalankan tugasnya sebagai Aimajo, Aimajo akan menyamar menjadi pengawal dengan menggunakan wadah spiritual. Jelas saja pengakuan Yosa membuat Nana sangat terkejut karena Aimajo bisa memiliki wadah spiritual yang merupakan benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun di keluarga bangsawan. Lalu Hiroto menjelaskan bahwa Aimajo sengaja menyamar menjadi dirinya kemudian menculik Nana untuk mengadu domba. Sontak Setsu langsung emosi dan hendak menghampiri Aimajo. Namun Hiroto langsung menghentikannya lalu menegaskan bahwa dia memiliki sebuah rencana untuk menghadapi Aimajo. Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih? Masih mau lanjut lagi nggak nih? Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changchut Ban. Dari dimensi anime tembus ke gua, sajikan cerita video sepenuhnya. Ini alur Bang Ultra beda dari yang lain. Kalian bisa nonton detail kita play videonya. Lo yang di sana nonton santai aja, gue yang gas storynya siap berkelana. Ambil kopi dulu kita gas sampai kelar. Spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relate share teman tangga apa bebaskan aja. Bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar. Asli darah cerita kita beda dari yang biasa. Jangan skip momennya, tangkap esensinya. Bang Ultra bawa sensasi tak terduga. Diklik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat. Lu senyum tipis tim gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar. Tapi demi story semangat kita terus berkobar. One, two, lanjut Bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changchut Ban. Yo, check it.